Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah berbasis online mata kuliah GDA 110 metode numerik. Bersama saya Indrianawati. Video ini merupakan bagian yang kedua dari pokok bahasan mengenai akar-akar persamaan. Sebelum saya menjelaskan metode yang kedua, yaitu metode salah letak, dalam video ini sekaligus saya juga akan membahas jawaban dari tugas yang pertama. Nah, berikut soalnya. Jadi saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana menentukan akar persamaan dengan rumus kuadratik untuk mendapatkan nilai akar yang sebenarnya. Kemudian dilanjutkan metode bagi dua, barulah yang terakhir penjelasan metode salah letak. Selamat menyimak video pembelajarannya. Oke, pembahasan yang pertama kita akan mulai menyelesaikan atau menentukan akar persamaan dari fx sama dengan x kuadrat ditambah 3x dikurangi 10 dengan rumus kuadratik terlebih dahulu, agar kita tahu berapa nilai akar yang sebenarnya. Ini dengan menggunakan program yang telah dibuat sebelumnya. X kuadrat, 1x kuadrat, kemudian 3x dikurangi 10. Nah, di sini dapat kita ketahui akar sebenarnya adalah 2 dan negatif 5. Nah, sekarang kita coba untuk menyelesaikan akar persamaan ini dengan metode bagi dua, salah letak, Newton-Raphson, dan sekant. Kita mulai terlebih dahulu untuk yang metode bagi dua. Oke, untuk metode bagi dua telah kita bahas sebelumnya, sudah ada di video pembelajaran yang sebelumnya juga. Nah, sekarang kita akan ganti. Kita akan gunakan program yang telah berhasil ini, yang sudah diuji juga dengan menggunakan soal tugasnya tadi. Soal tugasnya sudah dikopikan, saya ganti dulu. Oke, di sini kita ganti dengan soal tugas. Jangan lupa untuk mengganti XB dan XA, akar pendekatannya. Nah, di dalam soal tugas, kalian diminta untuk melakukan iterasi hingga 5 kali iterasi. Silahkan dikoreksi hasil jawaban yang telah dikumpulkan kemarin dengan jawaban yang ada di Excel saya ini. Ya, sampai iterasi kelima, nilai akar yang dicari 2,0015 sekian dengan kesalahan aproksimasinya 0,23%. Artinya dia belum mendekati nilai yang sebenarnya. Nah, di sini kalau kita lihat juga sampai iterasi keberapakah dinyatakan berhenti. Nah, sampai iterasi ke-46 tidak ada atau tidak dilakukan hitungan kembali. Artinya hasil aproksimasi pada iterasi kelima, XR-nya sudah ketemu 2 dan FXR-nya setelah dihitung sama dengan 0, sehingga perkalian antara FXB dengan FXR-nya sama dengan 0. Ya, di sini nilai yang dicari, nilai akar yang dicari sama dengan 2. Meskipun ini terlihat kesalahan aproksimasinya 2 kali 10 pangkat negatif 13. Dianggapnya ini sangat kecil ya. Jadi ini sudah berhenti, tidak dilakukan hitungan kembali. Ya, silahkan dicek kembali untuk jawaban yang pertama. Tugas nomor 1, tugas 1 yang metode bagi 2. Oke, nah yang berikutnya untuk metode salah letak. Ya, di metode salah letak ini prinsipnya sama, langkah-langkahnya sama dengan metode bagi dua, ya. Tapi di sini yang membedakan adalah pada rumus XR. Di metode bagi dua, rumus XR adalah XB ditambah XA dibagi 2. Kalau XR
Untuk salah letak, rumusnya ini sama dengan XA dikurangi FXA dikalikan XB dikurang XA dibagi dengan FXB dikurangi FXA. Oleh karena itu, di sini ada kolom tambahan lagi FXB dan FXA. Ya, kemudian hitung XR, baru dilanjutkan FXR, kemudian baru tahapan menghitung FXB kali FXR. Terakhir, kesalahan aproksimasi. Ya, kita coba dulu. Atau mungkin saya ulang lagi ya dari awal. Untuk yang metode salah letak. Ya, ini saya hapus dulu. Oke, prinsipnya seperti ini. Di dalam metode salah letak, kita sudah ada akar pendekatan XB dan XA-nya. Ini soal yang terdahulu. Ya, kita cek dulu dengan soal yang sebelumnya. FXB berarti kita memasukkan nilai XB ke dalam fungsinya. Dikalikan, dipangkatkan 2, ditambah 1,7. Dikalikan 2,8 ditambah 2,5 di sini. Nah, agar dapat ditarik ke bawah, fungsinya dikunci terlebih dahulu. Ya, di sini baris 2 dan baris 3 akan saya kunci. Begitu juga untuk yang FXA, ya bisa di-copy dari sini, tetapi nanti XB-nya diganti dengan XA. B6 diganti dengan C6. Ya, sama-sama dimasukkan ke dalam fungsi, tapi sekarang yang dimasukkan adalah XA-nya. Oke. Ini FXB, ini FXA, sudah ketemu, maka kita sekarang hitung XR ya dengan menggunakan rumus yang ada di sini. Sama dengan XA dikurangi FXA. FXA berarti klik dikalikan XB kurang XA, XB dikurang XA. Oke, saya kurung untuk pembilangnya, dibagi FXB kurang FXA. FXB dikurangi FXA. 6. Oke, dikurung tutup. Ketemulah akar aproksimasi yang pertama 2,857579545 ya. Kemudian sama seperti tadi, si XR ini kita masukkan ke dalam fungsi. Kita boleh copy dari sini, tapi bukan XA yang dimasukkan, sekarang ganti XR. XR tadi adalah F6. Ini diganti F6. Sudah selesai ketemu FXR, maka kita langkah berikutnya adalah mengalihkan FXB dengan FXR. Sudah ketemu, maka berlanjut ke tahapan berikutnya. Tahapan berikutnya kita akan coba untuk memasukkan if untuk 3 kondisi ya. If yang pertama, kalau FXB kali FXR sama dengan 0, kalau sama dengan 0 maka iterasi dihentikan. Ya, jangan lupa diberi tanda petik. Kemudian kalau tidak, maka pakai if yang memasukkan 2 kondisi ini. Sekarang menghitung XB. Ya, menghitung XB boleh kalian menggunakan kalau semisal perkaliannya kurang dari 0. Kalau kurang dari 0, XB-nya berubah atau tidak? XB-nya tidak berubah. Maka di sini kalau tidak berubah tetap sama seperti yang XB di iterasi 1 yang sebelumnya. Kalau salah, maka berubah menjadi XR.
kurang 1 kurung ya. Oke, ya sudah dibetulkan kurang 1 kurung. Nah, berlanjut ke XA. Prinsipnya sama, kita akan menggunakan if 3 kondisi tadi. Kalau perkaliannya fxb dengan fxr sama dengan 0, maka iterasi dihentikan. Oke, kalau tidak, sekarang menghitung XA. Oke, menghitung XA. Kalau pakai logical testnya yang perkaliannya kurang dari 0. Kalau kurang dari 0, XA-nya berubah? Ya, XA-nya berubah sama dengan XR. Maka nilai yang benar yang dimasukkan adalah XR. Kalau salah, maka tetap XA. Itu. Nah, dan jawabannya tetap ya, karena di sini fxb kali fxr-nya lebih besar dari 0. Yang berubah adalah si xb. Oke, ini tadi sudah dihitung, maka kita tinggal tarik ke bawah. Kita coba sampai 10 dulu. XR-nya juga sudah, kita tarik ke bawah, fxr-nya, fxb kali fxr, kemudian ini xb-nya, coba klik. Oke, wah, ini udah 0. Tarik lagi coba sampai ke 15. Oke, berarti di sini sudah berhenti untuk hitungan berulangnya, yaitu berhenti di hitungan ke-10 ya, tidak ada hitungan yang ke-11 karena di sini fxr-nya sudah sama dengan 0 ya, sehingga perkalian fxb dengan fxr-nya sama dengan 0. Ini ada yang belum dihitung. Jangan lupa menghitung yang namanya kesalahan aproksimasi. Rumusnya apa? Akar yang baru dikurangi dengan akar yang sebelumnya. Oke, dibagi akar yang baru. Jangan lupa tanda absolut ya, dikalikan 100%. Oke, ini kesalahan aproksimasi untuk iterasi yang kedua nih. Kita cek. Ya, di sini dapat kita lihat sampai iterasi ke-10 ya. Ini udah sangat kecil ya kesalahan aproksimasinya, 1,7 kali 10 pangkat negatif 13. Artinya di sini kita sudah menemukan nih, karena di sini udah berhenti fxb kali fxr yang sama dengan 0 juga. Kita sudah menemukan nilai akar yang kita cari, yaitu 2,86. Ya, ini soal yang sebelumnya. Nah, sekarang dengan soal yang tugas. Kalau dengan soal tugas, oke, ini soal tugasnya ada di sini. 1x kuadrat gitu ya, ditambah 3x dikurangi 10. Untuk xb-nya sama 1,95, xa-nya 2,1. Diminta untuk melakukan hitungan hingga 3 kali iterasi. Oke, saya ganti dulu. X kuadrat ditambah 3x dikurangi 10. Ya, xb-nya 1,95, xa-nya 2,1 ya. 2,1. Oke, betul. Nah, kalau di tugas kalian diminta untuk melakukan hitungan hingga iterasi ketiga, berarti jawaban kalian yang ini nih. Ya, ketemu nilai akar yang dicarinya sampai aproksimasi yang ketiganya 1,99999 dengan kesalahan aproksimasinya 4,9 kali 10 pangkat negatif 4%. Ya, ini di soal tugasnya jawaban kalian sampai di sini. Kalau kalian amati dari program ini sampai iterasi ke-8, barulah diketemukan nilai yang sebenarnya, yaitu 2 ya, karena memang akar yang dicari adalah 2 tadi ya. Di iterasi ke-9 tidak ada hitungan lagi ya. Nah, di sini kalian dapat membandingkan dengan metode bagi 2.
metode bagi dua tadi iterasi dihentikan baru sampai yang di sini. Artinya berhenti di iterasi ke-45. Ya, tidak ada hitungan yang ke-46. Artinya apa? Kalau dibandingkan dengan salah letak, laju kekonvergenan ya, itu lebih cepat yang salah letak. Ya, karena di sini sampai iterasi ke-8 sudah ketemu nilai yang dicari, nilai akar yang dicari. Ya, kalau dibagi dua tadi sampai iterasi yang ke-45. Oke, nah ini jawaban untuk yang metode salah letak. Demikian pembahasan tentang bagaimana menentukan akar persamaan menggunakan metode salah letak dengan Microsoft Excel. Sekaligus pembahasan tugas yang pertama dengan metode bagi dua dan salah letak. Berikutnya dapat disimak video-video pembelajaran untuk metode Newton-Raphson dan secant. Semoga bermanfaat dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.